Toleransi beragama adalah sikap yang dimiliki manusia sebagai umat beragama untuk menghormati serta menghargai manusia yang beragama lain. Toleransi dalam beragama sangat penting karena memiliki manfaat yang didapatkan dari toleransi antar umat beragama, yaitu kita dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat agama, dapat mempererat tali silaturahmi, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat, lebih mempertebal keimanan, dan dapat membantu pembangunan negara agar lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Toleransi beragama ini dapat ditumbuhkan dengan 3 cara, yaitu 1. Dapat kita tingkatkan melalui pendidikan. Yang kedua, mendalami ilmu pengetahuan agama masing-masing. Yang ketiga, menghilangkan sikap egois yang selalu menganggap orang lain salah. Kenapa toleransi itu penting? Tentu saja sangat penting, karena jika kita tidak punya sikap toleran, akan menyebabkan gesekan dan kerusuhan, seperti kerusuhan yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu tragedi Poso. Latar belakang terjadinya kerusuhan ini, menurut keterangan yang didapat, konflik ini bermula dari pertikaian antara dua pemuda berbeda agama yang kemudian berlanjut menjadi konflik antar umat beragama di wilayah tersebut. Pada fase pertama dan kedua berawal dari serangkaian bentrokan antar kelompok pemuda Islam dan Kristen. Beberapa faktor terjadinya pecahnya kekerasan, termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dan para pendatang seperti pedagang Bugis, Muslim, dan transmigran dari Jawa. Fase ketiga sebagai periode kekerasan terburuk dan banyak jumlah korban, fase ini merupakan ajang balas dendam oleh kelompok Kristen setelah 2 fase sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh serangan dari pihak Muslim. Puncak dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren yang terjadi di desa Sintu. Pihak yang terlibat dalam kasus Poso tersebut adalah Islam. Yang pertama, Jemaah Islamiyah. Yang kedua, Mujahidin Kompak. Yang ketiga, Laskar Jundullah. Yang keempat, Laskar Wahda Islamiyah. Yang kelima, Laskar Bulan Sabit Merah. Yang keenam, Laskar Jihad. Dan yang terakhir, Laskar Khalid bin Walid. Yang kedua ialah Kristen. Berbeda dengan milisi Islam, milisi Kristen sedikit sulit untuk diidentifikasi. Terdapat 577 korban tewas, 384 terluka. Setelah kerusuhan mulai surut, Mabes Polri di Jakarta bergerak dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi. Melalui kebijakan dari Jakarta, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai sandi operasi. Operasi Sadar Maleo digelar pada tahun 2000 dengan BKO, Badan Kendali Operasi Polres Poso. Mobilitas kekuatan TNI Polri melalui sandi operasi Sintuwu Maroso terjadi setiap tahunnya, dan pada pertengahan bulan April 2004, operasi ini kembali diperpanjang. Pasukan gabungan ini ditempatkan di 142 pos penjagaan dimulai dari desa Stumaro hingga ke perbatasan Sulawesi Tengah. Kelebihan jika kita bisa menjaga toleransi beragama. Yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Yang keempat, mempertebal keimanan. Dan yang kelima, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya sikap toleransi antar umat beragama, masyarakat saling menghormati dan menghargai, terutama dalam menyikapi perbedaan ritual keagamaannya. Jadi, sikap toleransi sangatlah diperlukan oleh umat beragama. Jika tidak, maka yang terjadi yaitu adanya perpecahan dan permusuhan. Saya Melisa. Saya Putri. Saya Woro. Saya Yunus Adifa. Saya Rivi. Saya Cita.